Shalom, haleluya. Selamat pagi, selamat kita beribadah dalam kasih Tuhan. Walaupun tadi pagi hujan, tapi puji Tuhan, sekarang sudah berhenti, kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Mari saya undang kita juga semua bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Bapa, ku rindu menyenangkanmu. Bersekutu bersama dengan Engkau ya Bapa, menikmati kehadiran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Bapa buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau beri. Terima kasih Tuhan
kesehatan yang Engkau beri, semua karena kasih-Mu Bapa. Haleluya. Biarlah kami terus Tuhan mau selalu menyenangkan hati-Mu lewat hidup kami, lewat keberadaan kami Bapa. Kami rindu menyenangkan hati-Mu selalu ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau menyenangkan-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya.
ibadah kami pagi hari ini Bapa. Bertahtalah dan hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Lawati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang bersekutu bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Bersyukur, kami percaya ya Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Termasuk
percaya kita punya Yesus, Dia segala-galanya dalam hidup kita. Ku datang ya Bapa, kita menyiapkan hati kita dengan Tuhan. mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Taat akan firman-Mu ya Bapa. Melakukan kehendak-Mu, melakukan isi hati-Mu ya Bapa. Bentuk hidup kami ya Tuhan. Bentuk hidup kami Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Siap buka hati kami, siap buka hidup kami, dan firman-Mu tertanam di dalam
firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan yang tetap memberi kita kesehatan, kekuatan. Walaupun cuaca hujan, kita masih diberi waktu dan kesempatan beribadah pagi ini. Apa yang saudara lakukan bagi Tuhan dalam segala hal dengan penuh kesetiaan, itu tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan katakan, setiap persekutuanmu dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Pagi hari ini, saudara, saya akan masuk kepada bagian kedua dari tema keluarga tegar di masa sukar yang minggu lalu sudah kita lihat bersama-sama. Mari sekali lagi saya ajak saudara membaca 1 Samuel pasal 30. Dan hari ini kita baca saja ayat yang ke-6 yang akan menjadi poin saya pada pagi hari ini. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Puji Tuhan. Di dalam tema ini minggu lalu, saudara, saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan beberapa bagian yang kita angkat dari pembacaan ayat ini. Sebuah prinsip penting bagaimana membangun kehidupan keluarga, membangun kehidupan komunitas, membangun kehidupan bersama untuk dapat terus bertahan. Sekalipun kita itu ada di tengah-tengah masa-masa sukar, masa-masa yang sulit. Apa yang disampaikan oleh Alkitab ini dapat menjadi cermin bagaimana kita memperjuangkan hidup keluarga kita hari ini. Tentu saja pergumulannya tidak harus sama, karena setiap orang punya masanya masing-masing, punya pergumulannya masing-masing, punya tantangannya masing-masing. Namun hal yang sama yang tidak bisa kemudian dipungkiri adalah bahwa setiap orang, setiap kelompok, setiap keluarga itu bisa menghadapi dan sangat mungkin menghadapi tantangan-tantangan yang berat di dalam hidup. Nah, bagaimana kemudian sebuah keluarga, sebuah komunitas, sebuah kelompok bisa tetap tegar, bisa tetap tegar, bisa tetap kuat di tengah-tengah masa-masa yang sulit, di tengah-tengah tantangan yang mungkin datang atas kehidupan mereka semua. Nah, ada dua prinsip yang minggu lalu kita lihat, kita baca, dan kemudian kita renungkan dari pembacaan ini. Yang pertama adalah bahwa setiap keluarga, setiap komunitas, setiap kelompok harus membangun prinsip kehidupan keluarga untuk tidak saling menyalahkan atau suka mencari kambing hitam di dalam setiap kehidupan pergumulan yang dihadapi oleh keluarga. Ini yang kita lihat yang pertama. Tidak saling menyalahkan.
Tantangan memang ada. Persoalan sangat mungkin. Bahkan penderitaan seperti sebuah keniscayaan yang mungkin tidak akan pernah dapat ditolak oleh siapapun. Tokoh Alkitab menjelaskan dan menceritakan bagaimana situasi kehidupan orang itu turun naik. Kehidupan manusia itu turun naik. Dan di dalam menghadapi situasi kehidupan yang turun naik, maka dibutuhkan sebuah kekuatan yang dapat membawa kehidupan bersama itu bisa tetap tegak. Nah, salah satu prinsipnya yang kita lihat minggu lalu adalah tidak saling menyalahkan. Nah, kalau keluarga, sebuah komunitas, atau sekelompok orang itu sudah hidup, sudah ada di dalam sebuah prinsip yang suka saling menyalahkan, maka keluarga itu akan pecah. Keluarga itu pasti akan hancur. Karena ketika orang hanya berprinsip untuk saling menyalahkan, maka tindakan-tindakan yang suka mengkambing hitamkan orang lain, tindakan-tindakan yang hanya suka menyalahkan orang lain, itu pertama hanya sebuah bentuk pelarian yang pada akhirnya hanya menciptakan luka. Saudara, ada persoalan, hanya sekedar nuduh orang yang ada di sekitar saudara. Kan saudara mau melarikan diri dari persoalan itu. Dan pada sisi yang lain, ketika kita mencoba melarikan diri, kita menciptakan luka. Kita nuduh orang, kita membuat orang lain terluka, yang mungkin di dalam persoalan yang terjadi, dia bukanlah orang, atau dia bukanlah faktor yang menciptakan persoalan itu. Tetapi karena sikap itu, sikap yang saling menyalahkan, maka kita itu menciptakan luka di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, orang yang hidup saling menyalahkan justru merusak proses pembaharuan di dalam hidup. Artinya kalau orang itu sudah sukanya hanya membela diri dan mencoba lari dari sebuah persoalan, mengkambing hitamkan orang lain, maka tidak ada proses pembentukan bagi dirinya. Karena setiap proses itu ditolak. Ada proses pembentukan, ada proses perbaikan, ada sebuah proses untuk mengevaluasi, ditolak. Semuanya ditolak. Dan mencoba mencari atau menempatkan kesalahan itu pada diri orang lain. Ini persoalan pertama. Untuk dapat menegakkan sebuah keluarga di tengah masa-masa yang sukar, jangan saling menyalahkan. Lalu yang kedua, minggu lalu disampaikan, kita tidak dikuasai oleh emosi negatif di dalam menyikapi persoalan. Karena perilaku emosi negatif itu bisa membutakan mata kita untuk kemudian tidak bisa melihat persoalan itu dengan jernih. Jadi kalau kita selalu dikuasai oleh hal-hal yang negatif, maka kita tidak bisa melihat persoalan itu dengan jernih. Ya kan? Karena yang kita lihat itu sesuatu yang sudah ditutupi oleh hal-hal yang membuat kita tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir dengan logis. Tindakan kita menjadi tindakan yang tidak terkontrol, yang justru akan melahirkan masalah-masalah baru. Dua persoalan ini kita dapat lihat dari pembacaan itu. Apa yang kita lihat dari kitab 1 Samuel 30 ini. Ketika Daud mengalami tantangan, ketika Daud dan orang-orangnya mengalami persoalan itu, orang yang ada bersama Daud melemparkan kesalahan itu kepada Daud. Orang yang ada bersama-sama dengan Daud kemudian melampiaskan emosi mereka dan hendak membunuh Daud. Bagaimana sebuah kelompok, bagaimana sebuah keluarga bisa terbangun dengan tegak ketika setiap orang yang ada di dalamnya, di dalam setiap menghadapi masalah, hanya menjadikan solusi-solusi seperti ini tadi untuk menyelesaikan persoalan. Cari kambing hitam, menyalahkan orang lain, dan menjadikan emosi sebagai bentuk penyaluran
dalam cara mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, tentu itu tidak akan pernah dapat menyelesaikan persoalan. Nah, lalu apa yang kemudian perlu dibangun? Apa yang kemudian perlu dilakukan untuk membangun sebuah keluarga kita menjadi keluarga yang kuat di tengah-tengah masa sukar? Nah, yang ketiga, saudara, kita lihat apa yang kemudian dikerjakan oleh Daud sebagaimana yang dicontohkan di dalam bagian kitab, khususnya ayat yang ke-6, ketika persoalan itu datang. Yang ketiga kita lihat, saudara, poin pertama, kedua, minggu lalu kita sudah lihat. Yang ketiga, Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Daud mengambil sebuah pilihan sikap yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar. Yang ada di sekitarnya tadi, cari kambing hitam. Orang-orang yang ada di sekitarnya melampiaskan emosi, kekesalannya atas segala yang terjadi. Tetapi Daud mengambil sebuah pilihan yang berbeda dengan mereka. Daud mengambil sebuah pilihan yang ia tahu persis akan membawa komunitasnya, akan membawa kehidupannya bersama dengan orang-orang yang ada di dalamnya untuk dapat menyelesaikan persoalan. Apa pilihannya? Di tengah-tengah kondisi yang sukar tadi, dia tidak lempar kambing itu, dia tidak lempar kesalahan, dia tidak meluapkan emosinya semata. Tetapi Daud dikatakan menguatkan hatinya kepada Tuhan. Ini pilihan. Ini hal penting bagaimana membangun sebuah keluarga yang ketika tantangan itu ada, menguatkan hatinya kepada Tuhan. Menguatkan hati. Tantangannya sukar. Namun bagaimana untuk menang? Hatinya dikuatkan dulu. Hatinya diteguhkan dulu. Mentalnya dipersiapkan dulu. Dan hati yang diteguhkan itu diteguhkan kepada sumber kekuatan yang dipercaya dan diimani, mengatur seluruh proses kehidupan alam, yaitu Tuhan. Ia kuatkan hatinya, bukan pada yang lain. Ia meneguhkan hatinya, bukan pada yang lain, tetapi ia memantapkan hatinya, ia meneguhkan hatinya, ia menguatkan hatinya kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupannya. Saudara tidak akan salah mengambil keputusan ini di tengah-tengah masa sulit. Saudara tidak akan dibutakan ketika engkau menguatkan hatimu di tengah-tengah masa yang sulit. Saudara tidak akan dijerumuskan kepada pilihan-pilihan yang hanya sekedar menekankan hawa nafsu, yang hanya sekedar menekankan jalan pintas, yang hanya sekedar ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat. Saudara tidak akan tergiur. Percayalah kepada Tuhan. Kalau kau sedang ada di masa-masa sulit, tapi kamu hanya lempar kesalahan pada orang lain, hanya mencari kambing hitam, hanya meluapkan emosi, yang muncul cuma masalah baru. Percaya saya, muncul masalah baru. Makanya cara orang kadang menjebak orang lain. Bagaimana emosi itu muncul sehingga orang kemudian melakukan kesalahan-kesalahannya. Mungkin di dalam orang-orang yang suka nonton siaran olahraga juga pasti sering kali melihat gitu kan, dipancing emosinya supaya bikin salah, dipancing emosinya supaya bikin salah, ya, dipancing emosinya main bola supaya nanti dia melakukan pelanggaran keras, kartu merah, atau melakukan hal-hal. Kalau orang sudah terpancing emosinya kan dia tidak mikir aturan, yang penting saya puas. Nah, itulah kesempatan untuk menjatuhkan orang lain. Daud di tengah masa yang sukar, di tengah masa yang sulit, memberi contoh kepada kita bagaimana keputusan kita bukan lagi menjadi sebuah keputusan yang memperburuk situasi. Memperburuk situasi. Situasinya udah susah, situasinya udah payah, situasinya udah berat. Yang dibutuhkan itu solusinya.
bukan kemudian mempersulit, bukan memperparah, bukan kemudian membuat semakin nggak bisa diselesaikan. Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Daud menguatkan dan meneguhkan hatinya kepada Tuhan. Saudara, ini pilihan sikap Daud yang datang dari hatinya, yang datang untuk menguatkan dirinya. Dan ketika orang mengambil sikap ini, maka sikap ini sebenarnya bukanlah sebuah sikap yang tiba-tiba. Orang kalau mengambil sebuah pola hidup sikap yang seperti ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Tetapi ini sebuah sikap yang betul-betul dimengerti, yang datang dari pengalaman atau kekuatan yang sudah terinvestasi dari pilihan-pilihan sikap hidup sebelumnya. Artinya kalau orang kemudian mau bisa mengambil sikap seperti ini, nanti orang ini sudah memang melatih dirinya terus-menerus untuk mengambil pilihan seperti ini, mengambil pilihan seperti ini. Termasuk juga kalau orang suka menjadikan orang sebagai kambing hitam, itu juga pola. Ya, pola. Jadi yang namanya karakter itu adalah respon yang berulang-ulang. Nah, semakin saudara sering mengulang-ulang pola seperti itu akan membentuk karakter saudara. Jadi kalau suatu saat saudara sadar bahwa pilihan sikap ini tidak benar, jangan diulang-ulang. Nanti itu jadi karakter. Jadi yang namanya karakter itu apa? Respon, reaksi dari seseorang yang berulang-ulang di dalam mengantisipasi sesuatu, di dalam menjawab sesuatu. Kalau kita tahu bahwa keputusan saya ini keliru, hari ini saya ngambil keputusan yang salah, jangan diulang-ulang. Jangan diulang, nanti itu akan jadi karakter. Dan suatu saat otomatis itu akan keluar sebagai cara kita merespon sesuatu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, karakter itu adalah respon yang berulang-ulang, reaksi yang berulang-ulang. Kalau kita mulai sadar bahwa reaksi itu menentukan pilihan-pilihan kita, menentukan apa yang akan terjadi kelak, mulai dari saat ini mulai membangun sebuah sikap atau reaksi yang benar-benar baik. Dan itu dibangun terus-menerus. Itu dibangun terus-menerus. Karena kalau itu kita sadari namun kita tidak ubah, itu akan menjadi sesuatu yang berulang. Nanti begitu, cara ngerjain apa, cara melakukan apa, cara merespon apa, cara menjawab apa, berulang-ulang seperti itu. Jadi kalau saudara biasa membangun sikap tidak mau tahu, ya sudah nanti jadi tidak mau tahu. Membangun sikap respon dengan cara emosi, ya cara emosi juga terus. Ini kecenderungan kita sebagai manusia. Ini kondisi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kita perlu sadar ini. Dan kita diingatkan bahwa kita perlu memiliki sebuah respon yang benar. Dalam konteks bagaimana membangun kehidupan keluarga di tengah-tengah masa sulit ini. Maka hal pertama yang penting selain dua hal tadi adalah menguatkan hati kita kepada Allah di tengah-tengah masa yang sulit. Penguatan demi penguatan itu akan menghasilkan kekuatan untuk menghadapi hidup, tapi sekaligus juga memberi daya bagi kita mengontrol keputusan-keputusan hidup kita. Jadi yang pertama perlu itu dibangun tuh hatinya. Ketika sulit, ketika menghadapi tantangan yang sulit, hatinya ini yang perlu dibangun. Karena kalau hatinya ini sudah siap, maka yang lain itu bisa kita siapkan. Tapi kalau hatinya tidak siap, maka apapun daya yang saudara miliki tidak akan dapat tersalurkan dengan baik. Kau punya uang, tapi itu tidak akan tersalur dengan baik. Kau punya kekuatan, tapi itu tidak tersalur dengan baik. Karena sumbernya tidak siap. Sumbernya tidak kuat. Sumbernya tidak mampu. Sumbernya tidak diperbaiki. Semua sumbernya itu di hati.
Gak salah kalau kemudian Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi jangan main-main dengan persoalan sumber hati kita. Karena hati kita ini menentukan segalanya. Daud tahu di tengah masa yang seperti ini, di tengah kondisi seperti ini, hatiku perlu baik dulu. Hatiku perlu siap dulu. Hatiku perlu kuat dulu. Dia tidak mau lempar kesalahan orang lain. Dia tidak mulai mencari kambing hitam. Dia tidak mau kemudian hanya sekedar emosi. Tapi ketika dia menghadapi tantangan yang sukar, tantangan yang berat, Daud menguatkan hati. Daud menguatkan hati. Ini hati yang perlu saudara jaga dalam segala. Hatimu perlu dijaga baik-baik. Kalau hatimu rusak. Keputusan apa yang kamu ambil, keputusan apapun yang saudara ambil, nanti akan menjadi keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan yang melukai, keputusan-keputusan yang hanya berpikir untuk diri sendiri, keputusan-keputusan yang hanya menciptakan persoalan-persoalan baru. Hati perlu untuk dijaga baik-baik. Karena ketika hati ini kuat, saudara punya daya. Ketika hati ini kuat, maka saudara punya kontrol untuk setiap keputusan diri saudara. Lihat apa yang kemudian terjadi. Kalau saudara nanti membaca ayat-ayat berikutnya, ketika Daud menguatkan hatinya, maka pertama yang Daud lakukan, ia akan mencari dan memohon petunjuk Tuhan di dalam setiap doa. Dia cari petunjuk Tuhan. Nah, kalau orang cari petunjuk Tuhan, Tuhan tidak akan bawa dia kepada hal-hal yang tidak baik. Kalau orang cari petunjuk Tuhan, lalu orang mengutamakan Tuhan, Tuhan tidak akan giring dia kepada keputusan-keputusan yang tidak baik. Tapi kalau yang muncul itu cuma emosi, lalu semangat kambing hitam, saudara menciptakan persoalan-persoalan yang baru. Persoalan ini belum selesai, munculnya persoalan yang baru. Persoalan ini belum ditangani, kita munculkan masalah yang baru. Karena hatinya tidak siap, hatinya tidak beres. Jadi jangan pernah lupa persoalan hati. Nah, ketika hati ini dikuatkan, mulai dipautkan kepada Allah, yang lahir adalah Tuhan, apa yang perlu saya lakukan? Daud meminta petunjuk kepada Allah. Daud memohon petunjuk kepada Allah di dalam doanya. Dan ini yang lain, yang membuat dia berbeda dengan orang-orang lain, yang membuat Daud berbeda dengan respon orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ada akhirnya saudara lihat, kisah ini berjalan. Daud dan orang-orang yang ada di sekitarnya mampu membawa kembali anak dan istri mereka yang ditawan oleh bangsa Amalek itu. Itu dimulai dari adanya sikap yang mau menguatkan hati, minta petunjuk sama Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, minta untuk dituntun oleh Tuhan. Dan keputusan orang-orang yang demikian tidak akan dibawa kepada kecerobohan, tidak akan dibawa kepada hal-hal yang tidak benar, tidak akan dibawa kepada hal-hal yang pada akhirnya menciptakan luka. Karena Daud menguatkan hatinya. Kemudian yang kedua, dia pun bertindak dalam langkah iman yang benar dan benar. Prosesnya benar, tindakannya benar. Orang yang hatinya dikuatkan, orang yang hatinya sudah benar, orang yang hatinya dituntun Tuhan, akan melalui proses yang benar dalam cara dia mengambil keputusan, dalam cara dia menyelesaikan persoalan. Prosesnya pasti benar. Tidak mengambil proses yang salah. Tidak mengambil proses yang hanya menguntungkan diri sendiri. Tidak hanya lari dari sekedar persoalan kemudian melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dan tindakannya juga benar. Tindakannya terukur. Tindakannya tepat. Karena dia melandaskan semua tindakannya di dalam sebuah proses kehidupan yang benar.
kalau saudara diajar untuk mengutamakan Tuhan, saudara diajar untuk hidup menguatkan hatimu kepada Tuhan, mungkin sekilas saudara tidak melihat apa sih faedahnya. Kan yang dibutuhkan solusi, betul. Yang dibutuhkan solusi. Tetapi solusi yang benar tidak akan pernah didapat melalui proses yang tidak benar. Solusi yang benar itu didapat melalui proses yang benar. Proses yang benar membutuhkan kematangan dan kesiapan hati yang benar. Proses yang benar, tindakan yang benar membutuhkan kematangan hati. Membutuhkan hati yang benar. Jadi jangan pernah lupakan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan mentang-mentang kita memiliki kekuatan, mentang-mentang kita memiliki daya, mentang-mentang kita memiliki sesuatu, lalu saudara lupakan Tuhan. Saudara akan kehilangan sebuah fondasi yang paling utama dalam hidup. Dalam hidup. Persoalan spiritualitas tidak boleh saudara anggap sebagai persoalan nomor sekian. Persoalan hidup benar di dalam Tuhan itu bukan persoalan nomor sekian. Carilah uang, carilah kekuatan, carilah kekuasaan. Itu semua penting bagi hidup itu. Tetapi kalau kau melupakan hal yang paling prinsip dalam hidupmu, yaitu persoalan hati yang senantiasa berpaut kepada Allah, kau kehilangan segala-galanya. Uangmu tidak akan guna, kekuasaanmu tidak akan guna, kekuatanmu tidak akan berguna. Saudara boleh menguji ini dan boleh melihat ini dalam segala hal. Kalau memang uang, kekuasaan itu adalah sesuatu yang paling penting di dalam hidup di dunia ini, maka tidak akan pernah ada orang kaya, tidak pernah ada orang yang berduit yang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, dan ada akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup. Tetapi kalau hatimu benar, hatimu siap, maka segala upaya, segala daya yang kau miliki, segala kekuasaan yang kau miliki, itu dapat menolongmu mengantisipasi, menjawab setiap pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan. Saudara, saya ingin garis bawahi poin firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam poin yang ketiga, bahwa keluarga yang tegak berdiri, keluarga yang tegar, yang mampu bertahan di masa-masa yang sulit, adalah keluarga yang di dalamnya setiap orang yang ada di dalam mau menguatkan hatinya kepada Tuhan, mengambil respon yang benar di dalam Tuhan. Kuatkan hatinya, kuatkan hati, dan menguatkan hatinya, menguatkan hati karena Tuhan. Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Daud semakin mendekatkan hatinya kepada Tuhan. Semakin dia tertekan, semakin dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Semakin persoalannya semakin berat, dia semakin menguatkan hatinya kepada Tuhan. Jangan sudah hidup ini makin susah, saudara makin tidak menguatkan hati kepada Tuhan. Sudah hidup ini berat, saudara semakin jauh dari Tuhan. Sudah semakin hidup ini tidak karu-karuan, saudara semakin melupakan persekutuan dengan Tuhan. Jangan. Semakin berat tantangan hidup ini, semakin berat pergumulan yang saudara hadapi, semakin dekatlah dengan Tuhan. Terus beri waktumu di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Beri waktu yang terbaik, beri kesempatan yang terbaik. Jangan lupa untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Jangan lupa untuk memberitakan dan membiarkan firman itu ada di dalam hidup saudara. Jangan biarkan firman itu lalu dari kehidupan saudara. Itu kekuatan. Jadi ketika orang bisa menguatkan karena firman ada dalam hidupnya, dia bisa terus menguatkan karena dia ada dalam persekutuan dengan Tuhan.
Dia bisa terus menguatkan karena dia hidup di dalam doanya. Jangan pernah lupakan Tuhan. Semakin berat hidupmu, jangan semakin malah lupa sama Tuhan. Semakin berat hidupmu, semakin dekat. Kamu butuh daya yang jauh lebih besar untuk menghadapi tantangan. Saudara butuh daya yang jauh lebih besar untuk menghadapi tantangan hidup. Bawalah dirimu semakin dekat dengan Tuhan. Maka engkau akan menjadi pribadi yang kuat. Engkau juga akan memiliki keluarga yang kuat. Karena setiap orang yang ada di dalamnya memberi ruang, memberi kesempatan bagi Allah bertahta dalam hidupnya. Dan dia semakin menguatkan. Hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Daud tahu apa yang harus dia lakukan. Daud pada akhirnya tahu apa yang harus dia pilih. Ketika semua orang mengambil proses yang tidak benar, orang semua mengambil pilihan yang tidak tepat, Daud menguatkan hatinya. Dan dia melihat kekuatan dari Allah bekerja dalam hidupnya. Dia mampu melewati proses yang benar, dan dia juga mampu mengambil tindakan yang benar. Dan akhirnya Daud dapat menyelamatkan istri dan anak-anak. Saudara juga ingin keluargamu diselamatkan. Engkau ingin keluargamu tegar. Engkau ingin keluargamu kuat. Tetap berpaut pada Tuhan. Jangan lupakan. Jangan lupakan persekutuan. Jangan lupakan firman Allah dalam hidup. Tegakkan, kuat. Engkau akan melihat jawaban Tuhan. Engkau akan melihat penguatan-penguatan dari Tuhan untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Bangun keluarga kita di tengah-tengah masa yang sulit dengan menguatkan terus hati kita untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah dengar firman Tuhan. Hari dan jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku.
tertanam di dalam hati kami semua, tertanam kuat dalam hidup kami. Kami boleh belajar Tuhan bagaimana dalam kehidupan di hadapan-Mu. Ketika kami menghadapi tantangan dan masalah kehidupan, kami tidak menyalahkan satu dengan yang lain, tapi kami mau belajar Tuhan, menguatkan hati kami, datang kepada Engkau satu-satunya Tuhan, Allah yang dapat menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Terus Tuhan, hidupkan firman-Mu dalam hati kami, agar kami terus Tuhan dapat memampukan melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Bapa. Kekuatan kami, penolong kami, satu-satunya yang dapat menolong tiap pergumulan hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu Bapa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati dan kuduskan setiap apa yang kami berikan. Boleh Tuhan berkenan di hadapan, berguna bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akan beri dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan berikan persembahan kita. Kenaikan pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersih. Gereja untuk ibadah raya hari Minggu tanggal 5 Desember. Nanti kami pujian nanti Ibu Tari, dan yang singer nanti Saudari Sabrina, LCD-nya Mbak Priska, cek suhunya Mas Fendi, main musik seperti biasa. Dan nanti saudara ada tambahan pengumuman setelah ibadah. Untuk hari Selasa nanti kita akan adakan rapat di rumah Ibu Sulatin, di tempat Ibu Sulatin jam 6 sore. Hari
hari Selasa jam 6 sore kita rapat di tempat rumah keluarga Ibu Solatin. Ya, nanti setelah ibadah kita bicarakan kembali. Mari kita undang sidang jemaat kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Mari kita berdoa. Hati kami bersyukur di akhir ibadah kami. Tuhan sudah menyertai, bahkan Tuhan sudah berkenan memberkati ibadah ini, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh belajar dari firman. Kami boleh mengenal kehendak Tuhan untuk membangun setiap hidup kami, hidup keluarga kami, menjadi keluarga yang dapat tegak berdiri sekalipun di tengah masa-masa yang sukar. Bapa, di dalam nama Yesus, setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, terimalah di hadapan Tuhan. Biarkanlah itu semua menjadi dupa yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah setiap persembahan, berkatilah setiap milik Tuhan yang dikembalikan kepadamu. Engkau yang memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan dengan penuh sukacita, mereka yang mengerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah hidup mereka juga menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati hidup mereka, memberkati setiap pekerjaan jemaat, memberkati setiap hidup keluargamu, dan pakailah mereka menjadi alat di sepanjang hidup yang Tuhan percayakan bagi mereka. Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu yang akan kami jalani. Engkau kiranya menguatkan dan meneguhkan. Pakai kami menjadi alat-alat Tuhan. Biarkan kami terus berdiri menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, mereka pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berdoa buat Indonesia, berdoa bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka semua diberi kearifan, kebijaksanaan untuk memimpin, menuntun, dan mengelola kehidupan bangsa kami untuk berjalan hidup dalam kehendak Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati hidup bangsa kami. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai.
Tuntunlah kami dalam perjalanan. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Sepanjang minggu yang kami jalani Engkau berkati. Pada waktunya, minggu yang akan datang kami dapat beribadah kembali bersama-sama Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mohon, turunkan tangan berkat bagi kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang memimpin engkau, Tuhan yang mengangkat engkau, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita, yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai, memimpin, membimbing hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.